Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Namun sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Oleh karena itu, Rosita, tolong dipimpin berdoa ya. Iya, Pak. Berdoa selesai. Ya. Cukup, terima kasih Rosita. Sama-sama, Pak. Ya. Ada temannya yang tidak hadir ini? Hadir semua, Pak. Nihil. Iya, oke. Terima kasih. Nah, biar kalian ini tetap semangat dalam kondisi corona, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional ya. Karena di sini Pak Tomo sudah mempunyai teksnya, kalian harus nyanyi dengan kencang. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Abraham Maslow mempunyai pemikiran ataupun hasil pikirannya adalah tujuan hidup mengajarkan hidup lebih berharga. Jadi dengan kalian ini belajar menjadikan kalian ini lebih berharga. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran daring menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis perubahan sosial, mengkaitkan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan teori perubahan sosial, dan menyimpulkan dampak perubahan sosial. Sebelum kita lanjut kepada materi faktor perubahan, sebelum itu Pak Tomo ingin menanyakan kira-kira apa sih perubahan sosial itu? Kalau menurut saya itu perubahan sosial itu perubahan yang terjadi di dalam dan pada masyarakat. Jadi bisa nilai-nilai sosial dan sebagainya. Misalkan karena penemuan baru atau sebagainya seperti itu, Pak. Ya, betul. Jadi segala sesuatu yang berubah di dalam masyarakat, salah satunya karena penemuan baru, ini yang disebut sebagai perubahan sosial. Nah, kalau kalian sudah mengetahui tentang pengertian perubahan sosial, sepeda motor yang berbahan bakar air. Ya, ini adalah sebuah penemuan baru ya. Renita pinter melihat gambar ya. Jadi sebelumnya tidak ada sepeda motor yang berbahan air, tetapi dengan daya kreativitas manusia yang dimiliki, terutama anak SMK di Indonesia, sepeda motor berbahan air bisa ditemukan. Nah, lantas ada faktor apa lagi selain penemuan baru? Nah, kita akan lihat satu persatu. Dari faktor internal ini ada dinamika penduduk, penemuan baru, munculnya pertentangan, dan terjadinya pemberontakan di masyarakat. Untuk faktor eksternal, ada bencana alam, adanya peperangan, dan adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, selanjutnya kita akan lihat, Anissa, kira-kira ini kamu bisa melihat gambar apa ini? Yang mana, Pak? Ini gambar yang saya tampilkan ini. Corona, Pak. Corona. Bisa mengkaitkan corona dengan perubahan sosial? Melalui gini, Pak. Kalau menurut saya nih ya, Pak, akibat adanya corona, otomatis kita itu berubah kebiasaannya, Pak. Yang dulunya kita kan nggak pakai masker, sekarang keluar-keluar juga harus pakai masker. Di toko-toko sekarang banyak di tempat cuci tangan seperti itu. Terus nilai sosialnya juga biasanya kan kalau dulu kita lebih sering keluar-keluar itu, Pak, kumpul-kumpul sama temen. Tapi kalau sekarang di sini kan kita main HP. Terus kalau ada orang tua ngomong biasanya
kita kurang memperhatikan karena sudah cenderung fokus sama HP, dan itu apa namanya perubahan sosial juga di nilai-nilai sosialnya itu berubah seperti itu Pak. Pada faktor eksternal yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Rosita, kira-kira di situ ada gambar apa kira-kira? Celana levis. Celana Gambar levis. fashion, Pak. Gambar fashion. Nah, fashion. Kira-kira celana levis yang sobek-sobek. Iya, Pak. Ya, iya, punya enggak kalian di rumah? tidak. Dan Kenapa kok kita ini masyarakat kita ini mau mau menggunakan celana levis? Kira-kira kenapa? Karena lebih bangga, Pak. Lebih bangga ya. Ya, kalau kemarin kalian sudah nanti ke depan kalian akan belajar tentang globalisasi, ini adalah bagian dari sebuah globalisasi. Bagaimana pengaruh dari kebudayaan orang lain dengan yang lain. Mungkin ada pertanyaan dari situ? Tanya Pak. Searching ataupun Pak Tomo kirimkan lewat WA group untuk kalian kerjakan berpasangan. Jadi sudah nanti Pak Tomo juga akan membagi kelompoknya di situ. Nah, nanti hasilnya kalian kirimkan lewat WA. Nah, sebagai penutup, kalian nanti sebagai untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, Pak Tomo mengirimkan link evaluasi. Yaitu di situ nanti ada beberapa soal, 10 soal. Kalau pengen lihat, nah seperti ini ya soalnya. Nanti kalian kerjakan, pilih mana yang paling benar. Setelah itu nanti yang akan mendapatkan nilai tertinggi itu adalah yang nanti Pak Tomo kasih kejutan. Ya. Nah, kembali lagi. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Sebelum materi kita tutup, kira-kira apa ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan? ilmu yang didapatkan itu bisa mengenal perubahan dari globalisasi. Misalnya tren masuknya tren luar negeri ke Indonesia. Oke, terima kasih Carmila. Terus Ya, Pak. selanjutnya di akhir pertemuan kita juga akan menyimpulkan. Kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran hari ini, Anissa? Kesimpulan yang saya dapat ini ya Pak, dalam pelajaran hari ini terkait perubahan sosial, pengertian perubahan sosial, juga faktor-faktor perubahan sosial, juga tadi udah Bapak berikan contohnya. Jadi perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan perubahan itu terjadi bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita tutup dengan doa. Bunga, tolong dipimpin berdoa, Bunga. Ya, terima kasih. Kita akan bertemu dalam pertemuan mendatang membahas tentang teori perubahan sosial. Mungkin itu saja dari Pak Tomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.